Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tri Rizky, NIM 1808626. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan wawasan tentang filsafat pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Secara terminologi, filsafat pendidikan adalah salah satu cabang filsafat yang ruang lingkupnya terfokus dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat khusus atau filsafat terapan. Objek filsafat pendidikan adalah kenyataan. Filsafat ini menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta dan sophia. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Selanjutnya, menurut definisi filsafat pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Saibani, ia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan ialah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, bahwa filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Maka filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral atau satu kesatuan. Selanjutnya, menurut Barnadib, ia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Karena bersifat filosofis. Bermakna bahwa filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Selanjutnya, menurut Omar Muhammad Al-Taurbani, ia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah sebuah aktivitas pemikiran yang diatur yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, memadukan proses pendidikan. Selanjutnya, menurut Kilpatrick, ia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah menyelidiki perbandingan pengaruh dari filsafat yang bersaing dalam proses pendidikan dan pembinaan watak. Terakhir, menurut Ali Saifullah, dalam bukunya yaitu Antara Filsafat dan Pendidikan, ia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah sebagai suatu lapangan studi mengarahkan pusat perhatiannya dan memusatkan kegiatannya pada dua fungsi atas normatif ilmiah, yaitu kegiatan merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan kependidikan, konsep tentang sifat hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya. Kedua, kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan pengajaran termasuk pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan yaitu filsafat yang dituangkan sesuai dengan masalah pendidikan yang ada dalam penglihatan pihak yang menerapkan pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan secara mendalam dan sistematis serta menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Materi yang dijelaskan oleh Reza tadi. Untuk materi yang saya bahas yaitu pendekatan individualistik, di mana yang pertama adalah kontroversi yang dilematis. Dalam pemikiran aksiologi,
sering muncul pandangan kontroversial bahkan dilematis dalam pengembangan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakangan ini, yaitu aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori pertama, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Kategori nilai yang pertama di bawah kajian filsafat tingkah laku atau disebut dengan etika. Sedang kategori kedua merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika. Untuk yang kedua adalah misteri kehidupan, di mana filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisa banyak hal. Pada suatu titik manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupan sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam kehidupan sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan ekstensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia untuk mencari hakikatnya. Yang ketiga yaitu ada karakteristik biologis manusia, di mana setiap individu mempunyai karakteristik bawaan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya, karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu membawa dan lingkungan dengan caranya masing-masing. Namun setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang diantara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Baiklah, cukup, saya kembalikan ke moderator. Karakter biologis manusia, yaitu setiap individu mempunyai karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian terbawa karena pembawaan dan lingkungan, yang merupakan dua faktor terbentuknya, yaitu dua faktor yang terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian, kemampuan individu, bawaan, dan lingkungan dengan caranya masing-masing. Namun, setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan berpengaruh dan pengaruh lingkungan. Contohnya, seorang anak memulai pendidikan formalnya di tingkat TK kira-kira pada usia 4-6 tahun. Tanpa memperdulikan berapa umur anak, karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa ke sekolah akhirnya terbentuk oleh pengaruh lingkungan, dan hal itu tampak sebagai pengaruh penting terhadap keberhasilannya di sekolah
dan masa perkembangan hidupnya di kemudian hari. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, serta emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakteristik yang berhubungan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya seperti seorang bayi merupakan pertemuan antara dua garis keluarga, yaitu keluarga ayah dan keluarga ibu. Saat terjadinya pembuahan atau konsepsi kehidupan yang baru itu secara berkesinambungan dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan yang membantu mengembangkan potensi-potensi biologis demi terbentuknya tingkah laku manusia yang dibawa sejak lahir. Hal tersebut bisa membentuk pola karakteristik tingkah laku yang dapat menunjukkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik berbeda dengan individu-individu lainnya. Selanjutnya itu tentang materi kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Yang mana pendidikan berfungsi sebagai pembaharuan hidup atau bisa disebut dengan a renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaharuan hidup, merupakan keseluruhan tingkatan pengalaman individu dengan kelompok. Untuk kelangsungan hidup, diperlukan usaha untuk mendidik anggota masyarakat. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan sebagai minat pribadi atau personal interest. Bahwa pembaruan hidup tidak otomatis, melainkan banyak tergantung pada teknologi, seni dan ilmu pengetahuan, dan perwujudan moral kemanusiaan. Untuk itulah semuanya membutuhkan pendidikan. Kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang A, nilai besarnya atas segi ruang lingkup, yaitu pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana pembangunan nasional dewasa ini meliputi rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai di negara atau khususnya dalam bidang peningkatan SDM, yaitu pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidangnya. Yang kedua itu perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatan ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Dan yang ketiga itu terdapat perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusi nasional yang dijabarkan dari perencanaan tingkat mesok khususan dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro atau meso. Yang B itu menurut tingkatannya, yaitu terdapat satu perencanaan strategis. Perencanaan strategis disebut juga dengan perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Murdock diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi terungkap berdasarkan yaitu A. ruang lingkup, B. hasil persaingan, C. target, dan D. itu penataan sumber-sumber. Perencanaan strategis ini digunakan untuk mengatakan suatu lingkup
perencanaan yang lebih general di samping adanya beberapa jenis perencanaan lain yang disebut dengan standar. Berdasarkan hal di atas, metode penelaah dan pemecahan masalah didasarkan atas kerangka ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistematik dan sistemik. Yang kedua berorientasi pada output dan konfigurasi keinginan. Yang ketiga itu mempunyai tujuan menyeluruh. Yang keempat itu berlandaskan kebijakan. Yang kelima itu memperhitungkan norma dan kaidah. Yang kedua, perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cangkupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat perencanaan strategik. Yang ketiga yaitu ada menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya ini terbagi tiga. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai rencana operasional. Dan perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang tapi sudah lebih bersifat operasional. Yang ketiga itu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Dengan demikian, perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tapi merupakan penyempurnaan dari rencana itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang pendidikan dan kemajuan sosial. Pendidikan dan kemajuan sosial itu sendiri merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara dalam pengendalian proses pendidikan agar nantinya memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Berikut ini beberapa tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Yang keenam sebagai sosiologi terapan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator.